Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وأوطار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidzah dan para tokoh-tokoh agama. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Pasir Tanah Grogot sini, baik sipil, militer dan Polri, wabil khusus Bapak Kajari, Bapak Rajendra yang sekaligus sebagai ketua panitia pelaksanaan Maulidun Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung sini dan di kabupaten sini. Yang saya hormati takmir masjid TKI Masjid Agung Tanah Grogot sini, namanya Nurul Falah ini, Masjid Nurul Falah. Juga para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur karena kita diberi taufik oleh Allah untuk duduk di masjid raya ini, membuat sebuah acara yang insya Allah akan menjadikan kita beruntung dan berjaya dunia dan akhirat. Karena kita menyambut hari kelahiran manusia yang terbaik, bahkan makhluk Allah yang termulia, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan beliau adalah basyarun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajari. Beliau adalah manusia yang tidak seperti manusia biasa, sebagaimana beliau seperti batu permata dibandingkan dengan batu-batu yang lain. Sama-sama batunya, batu kali dengan batu permata, sama-sama batunya dari bawah tanah. Tapi Rasulullah adalah batu permata yang diletakkan di jari-jari yang indah dan jari-jari yang manis, diletakkan satu tempat yang indah, disimpan dan dimasukkan ke dalam lemari karena mahalnya dan indahnya. Ya, tapi kalau batu kali murah, sama-sama batunya. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Beliau seperti yakut di tengah-tengah batu yang lain. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Disebutkan oleh para alim ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai cahaya, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabun mubin, Al-Quran. Sebelum datang Al-Quran, datang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah cahaya. Salah satu nama beliau adalah Nur, cahaya. Dan beliau memiliki 400 nama lebih yang dikumpulkan oleh ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Hajar, Imam Suyuti, ya. Dan orang yang memiliki nama yang banyak sampai ratusan seperti itu menunjukkan kemuliaannya dan menunjukkan kedahsyatan kepribadiannya dan jiwanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah bersabda dalam hadis sahih Bukhari, atimus sujud wal ruku', atimur ruku'a was sujud, fa inni anduru min wara'i dhahri. Beliau bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, sempurnakanlah rukukmu dan sujudmu ketika kalian salat berjamaah di belakang aku. Sesungguhnya aku bisa melihat di belakang punggungku. Aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Fa inni anduru min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari punggungku. Para jamaah yang mulia, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi, ya, di dalam mensyarahkan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi Ad-Damsyiki, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahaya. Karena beliau cahaya, maka beliau bisa melihat di seluruh penjuru. Sebagaimana ya cahaya ini, dia bisa melihat dari seluruh penjuru. Maka beliau memandang dari depan sama dengan memandang dari belakang. Memandang dari depan sama dengan beliau memandang dari samping kanan atau samping kiri, karena beliau adalah cahaya. Bahkan cahayanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengalahkan cahayanya matahari. Sehingga apa? Sehingga para sahabat apabila berjalan bersama Rasulullah di bawah terik sinar matahari, beliau tidak memiliki bayang-bayang. Beliau tidak memiliki bayang-bayang. Manusia biasa ya mesti berbayang. Sahabat-sahabat berbayang, tapi mereka tidak bisa memandang bayangannya Rasulullah, karena memang beliau tidak berbayang, karena beliau cahayanya mengalahkan sinar matahari. Kalau sinar matahari cahayanya tenggelam dan timbul, saat malam seperti ini kita tidak melihat matahari. Bapak keliling di seluruh Grogot sini tidak akan melihat matahari, karena saat ini malam hari, matahari telah tenggelam di barat sana. Namun cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersinar, terus terbit, terus menerus hingga akhir zaman, hingga datangnya kiamat. Dan salah satu terbitan cahaya dan sinar yang menerangi bumi ini, masuklah hidayah Rasulullah SAW ke dalam hati-hati orang-orang yang ada di Grogot sini, sehingga antum semuanya ini menjadi pengikut setianya Rasulullah SAW. Barakah cahayanya Rasulullah yang masuk dalam dada kita. Benar apa tidak? Ini cahaya Rasulullah itu masuk dalam hati antum. Cahaya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah yang menjadikan kita semua datang ke tempat ini, yang menjadikan kita sekarang memperingati
ya miladnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya ini terus terbit, cahaya ini terus bersinar, cahaya ini terus terang benderang hingga yaumul qiyamah, bahkan menerangi janin-janin, bayi-bayi yang belum lahir, terus bercahaya menyinari bumi, menyinari langit, menyinari samudra, dan menyinari seluruhnya yang ada di alam semesta ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna, insanul kamil dalam semua segi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mau cerita apa saja tentang kehebatan Rasulullah, tentang kesempurnaan Rasulullah, tentang kegantengan Rasulullah, tentang sifat mulianya Rasulullah, tentang budi pekertinya Rasulullah, tentang adabnya Rasulullah, tentang ubudiyahnya Rasulullah, tentang takwanya Rasulullah, tentang jiwa kepemimpinannya Rasulullah, tentang kebijaksanaan Rasulullah, tentang hikmah, tentang kesolehan, tentang derajat, tentang kedudukan, tentang apa saja yang indah-indah dan mulia, beliaulah pemimpinnya, beliaulah pemiliknya, beliaulah yang menguasai segala-galanya itu. Maka beliau digelari sebagai Sayyidul Wujud, tuannya, pemimpinnya yang ada di jagat raya ini, para jamaah yang mulia. Kalau pemimpin dunia seperti Zulkarnain yang kekuasaannya seluruh yang ada di bumi ini, ya, dua manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kekuasaannya menguasai dunia di bawah telapak kakinya, Zulkarnain dan Nabi Allah Sulaiman. Ya, ketahuilah bahwa kerajaannya Rasulullah, kekuasaan Rasulullah, zahir dan batin, mengalahkan mereka semuanya. Kenapa? Karena 7 lapis langit, 7 lapis bumi, samudra, bulan, bintang, matahari, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara dan seluruhnya, mereka menghormati Rasulullah, mereka mengtakzimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau bayi, belum beliau dewasa. Ketika Sayyidatina Halimah Sa'diyah membawa bayinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Mukarramah menuju Bani Sa'ad, perjalanannya saat itu Halimatus Sa'diyah memakai keledai yang kurus kering sehingga beliau terlambat masuk ke tanah suci, ke Mekah, dan ibu-ibu yang dari Bani Sa'ad sudah mendapatkan momongan yang akan dibayar oleh ibu-ibunya ataupun oleh keluarganya. Halimatus Sa'diyah baru datang dan dia terlambat karena keledainya kurus kering, sehingga sudah tidak ada lagi yang bisa disusui sebagai buruh susu. Dan mereka yang datang awal-awal tidak mau menyusui bayinya Rasulullah karena beliau adalah yatim, dan Siti Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW, saat itu janda dan tidak kaya raya. Dan mereka, para buruh-buruh susu itu datang inginannya adalah duit dan uang, harta benda, maka tidak mau menyusui bayinya Rasulullah. Maka Halimatus Sa'diyah lah yang mau, merupakan manusia yang terpilih oleh Allah untuk menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dia akan mulia dunia dan akhirat karena menjadi ibunda Nabi SAW dalam susuan. Ketika didatangi itu Rasulullah dalam keadaan bayi, ditutupi sutra hijau oleh ibunya, dan dibukalah sutra hijau itu, dan apa yang terjadi? Rasulullah tersenyum seolah beliau faham dan mengerti inilah memang ibu susuannya yang asli.
Dan pada saat itu juga keluar sinar dari mata beliau menembus ke langit dan tersenyum. Maka Ibunda Halimah mengatakan, ini bayi yang barakah, ini bayi yang luar biasa. Begitu aku buka, dia tersenyum dan mengeluarkan sinar dari matanya. Kemudian diambillah, diizinkan untuk diambil dan dibawa ke Bani Sa'ad. Maka begitu dipeluknya Rasulullah yang dalam keadaan bayi oleh Halimatus Sa'diyah, subhanallah, air susu daripada Halimatus Sa'diyah saat itu juga keluar dengan derasnya. Padahal semalaman bayinya dia sendiri, anak bayi dia sendiri dalam keadaan kelaparan dan menangis karena kering susunya, karena tidak ada yang digunakan untuk makan dan minum, karena dia dalam keadaan miskin. Tapi sungguh aneh, begitu memeluk Rasulullah, dua air susunya keluar dengan derasnya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah disusuinya dari sebelah kanan, beliau meminumnya. Ya, kemudian Rasulullah dipindah dari sebelah kiri, maka beliau menutup mulutnya, tidak mau untuk meminumnya. Kenapa? Karena yang kiri adalah jatah saudaranya. Sejak bayi pun beliau sudah tahu ithar, tidak tamak, ngerti bahwa jatahnya beliau hanya di kanan. Begitu dipindah kiri selalu tidak mau minum, karena yang kiri adalah jatah dari anaknya Halimah sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Halimatus Sa'diyah membawanya ke Ka'bah, sebagaimana kebiasaan orang-orang saat itu apabila datang mereka tawaf kudum, dan apabila mereka keluar dari Mekah tawaf wada. Sudah zaman jahiliyah dulu, maka akan tawaf wada ala Halimah dengan membawa bayinya Rasulullah. Begitu sampai di Hajar Aswad, kebiasaan orang yang mau tawaf mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad, seketika itu juga Hajar Aswad loncat dan mencium pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hajar Aswad ngerti, Hajar Aswad faham, walaupun dia benda mati, bahwa dia akan mulia karena Nabi, bahwa dia akan terhormat karena Nabi, dan dia akan menjadi salah satu batu yang akan berada di surga nanti. Sampai sekarang ini Hajar Aswad terhormat, sampai sekarang ini Hajar Aswad mulia. Bagaimana tidak mulia? Setiap orang yang datang ke Mekah menunaikan ibadah haji dan umrah, salah satu cita-citanya, kapan ya saya bisa mencium Hajar Aswad. Betul apa anda bapak-bapak, ibu-ibu? Antri orang mau cium Hajar Aswad dari negeri manapun, warna kulit apapun, status sosial bagaimanapun, ingin meletakkan hidungnya, ingin meletakkan mulutnya mencium Hajar Aswad yang menempel di Rukunul Hajar itu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Apa rahasianya? Karena hidung mulianya Rasulullah, mulut mulianya Rasulullah pernah mencium itu Hajar Aswad. Sebab itulah sehingga setiap manusia muslim yang datang ingin juga meletakkan hidungnya dan mulutnya, diletakkan di mana Rasulullah meletakkan hidung dan mulut beliau yang mulia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Hajar Aswad menjadi mulia, dan dia mengerti bahwa kemuliaannya ada di tangan Nabi, sehingga rindunya Hajar Aswad tidak bisa ditahan, sehingga Hajar Aswad pun loncat. Kalau orang-orang ingin mencium Hajar Aswad, tapi kali ini Hajar Aswad yang rindu mencium pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Setelah tawaf, Siti Halimah pulang ke Bani Sa'ad membawa keledainya yang kurus kering. Subhanallah, keledai yang kurus kering yang disebut binatang yang dungu ini
faham dan mengerti bahwa yang di atas punggungnya adalah seorang nabi, yang ada di atas punggungnya adalah seorang kekasih ilahi, yang ada di atas punggungnya adalah manusia terbaik sejagat raya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keledainya semangat, keledainya menjadi gegas gembira, berjalanlah keledainya itu bisa berlari dengan kencangnya, sehingga ibu-ibu yang pulang duluan bisa dilanggar, bisa didahului dengan kecepatannya keledainya Halimatus Sa'diyah. Sehingga mereka mengatakan, apakah Halimatus Sa'diyah membeli keledai yang baru sehingga begitu kencangnya dan cepatnya bisa mendahului kami? Tidak memiliki keledai yang baru. Keledainya sama, tetapi yang baru bahwa di punggungnya ada seorang nabi, di punggungnya adalah manusia yang termulia di sejagat raya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu pula Halimatus Sa'diyah heran, dan suaminya pun juga heran, kenapa mendengar manusia memberi salam tapi tidak tahu siapa yang memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Sepanjang perjalanannya itu Halimatus Sa'diyah mendengar suara itu, barulah faham bahwa ini adalah calon nabi, ini adalah kekasih ilahi, inilah calon rasul akhir zaman. Karena salam-salam itu ternyata apa, bapak-bapak, ibu, saudara kalian? Ketika didengarkan dengan dalam-dalam, yang memberi salam adalah bebatuan yang dilaluinya dan pohon-pohon korma yang dilaluinya memberi salam dengan sang nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal kepada Rasulullah, lebih mengenal kepada Rasulullah daripada manusia mengenal Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan setelah Halimatus Sa'diyah membawa bayi Rasulullah ini ke rumahnya, apa yang terjadi? Mukjizat, irhasat, kelebihan, keberkahan, rahmat Allah ditunjukkan oleh Allah kepada Halimatus Sa'diyah dan keluarganya. Walaupun Aminatul binti Wahab, ibunda Nabi, tidak bisa menggaji dengan besar, tapi yang yatawalla, yang mengambil alih gajinya Halimatus Sa'diyah adalah Tuhannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Rabbul Alamin, sehingga diberkahinya Halimatus Sa'diyah. Kambing-kambingnya gemuk, kambing-kambingnya keluar susu yang deras, kambingnya setahun, bahkan kadang-kadang 3 kali dalam setahun melahirkan anak, dan sekali melahirkan anak tidak 1, 2, 3, 4, luar biasa, berkembang biak dengan cepat, kambingnya gemuk-gemuk, susunya banyak, sehingga makmurlah Halimatus Sa'diyah. Tanaman-tanamannya menjadi subur, sehingga orang-orang kampung pada heran, apa gerangan yang terjadi di rumahnya itu Halimatus Sa'diyah, sehingga Halimah menjadi kaya raya, Halimah menjadi makmur, Halimah menjadi sejahtera. Memesan kepada para penggembalanya, kalau mengembala kambing bersama-sama dengan Halimah atau dengan putranya Halimah, karena mungkin dia tahu padang rumput yang banyak, padang rumput yang subur, mereka akhirnya mengembala bersama-sama dengan Halimah, tapi mereka pulang kambingnya pun sama saja. Kenapa? Rahasianya bukan karena padang rumputnya, tapi rahasianya karena rumahnya Halimah ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah, sehingga diberkahi semua apa saja yang ada di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga sebagian ulama mengatakan, wahai muslimin, wahai muslimat, dahulu kala ketika orang-orang tidak mau menyusui Rasulullah, ibu-ibu buruh persusuan itu tidak mau menyusui bayinya Nabi karena beliau miskin dan beliau yatim,
Tetapi Halimatus Sa'diyah lah yang ikhlas walaupun beliau miskin dan dalam keadaan yatim, mau menyusui Rasulullah dan membawa Rasulullah ke rumahnya sehingga diberkahi oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, diberi kenikmatan dan kesuksesan oleh Allah Ta'ala. Saat ini sunnahnya Rasulullah dalam keadaan yatim. Saat ini adabnya Rasulullah dalam keadaan yatim. Saat ini akhlaknya Rasulullah dalam keadaan yatim. Saat ini petunjuknya Rasulullah dalam keadaan yatim. Saat ini contoh-contoh Rasulullah dalam keadaan yatim. Tidak ada orang yang mau memperhatikan, orang menyingkir-nyingkirkan, orang melihat dengan mata sebelah mata. Maka siapa yang ingin makmur, siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin jaya, siapa yang ingin ditolong oleh Allah, bawalah sunnah Rasulullah yang yatim itu ke dalam rumah tangga kita. Bawalah adab dan akhlaknya Rasulullah yang yatim itu, yang tidak mau diperhatikan orang, bawalah ke rumah tangga kita. Akhlaknya, sifatnya, adabnya, sunnahnya, petunjuknya, bawa ke rumah kita, sehingga istri kita hidup dengan sunnah, diri kita hidup dengan sunnah, anak kita hidup dengan sunnah, seluruh rumah tangga kita hidup dengan sunnah Rasulullah. Maka akan turun barakah Allah, akan turun rahmatnya Allah, akan turun kebahagiaan dari Allah, akan turun pelindungan Allah, akan turun kemuliaan, akan turun derajat, akan turun ya segala kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita membawa sunnahnya Rasulullah, karena kita membawa akhlaknya Rasulullah yang yatim itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pada zaman ini ya orang menikahkan anaknya dengan cara yang tidak sunnah Rasulullah. Pada saat ini banyak remaja-remaja kita berpakaian tidak dengan syariatnya Rasulullah. Pada saat ini kita tidak tahu bagaimana ajaran Rasulullah dalam makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, pakai pakaiannya Rasulullah, keluarnya Rasulullah dari rumah bagaimana adabnya dan akhlaknya. Ketika Rasulullah berada di rumah bagaimana akhlak dan adabnya, bagaimana Rasulullah bersikap dengan tetangga, bersikap dengan istri, bersikap dengan anak, bersikap dengan kawan, bersikap dengan lawan. Kita tidak mengenal itu para jamaah yang mulia, tersingkirkan itu, menjadi yatim dan tidak dikasih perhatian. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang peduli dengan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sadar dengan sunnah Rasulullah dan kita jadikan sebagai jalan hidup kita. InsyaAllah kita akan berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul wujud yang memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Di antara kelebihan beliau para jamaah yang mulia, secara wajah beliau mengatakan utitu jamalal kamil, utitu jamalal kullahu wa uti akhi Yusuf satrul jamal. Saya ini dianugerahi oleh Allah kebagusan, kegantengan, kesempurnaan fisik sempurna 100%. Saudara saya Yusuf diberi oleh Allah, Sayyidina Yusuf alaihissalam saja. Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah separuh kebagusan, separuh jamal, keindahan, separuh saja. Rasulullah sempurna para jamaah 100%. Ulama mengatakan bedanya apa gantengnya Nabi Yusuf dengan gantengnya Rasulullah.
Kalau gantengnya Nabi Yusuf membuat perempuan-perempuan kepincut. Kenapa? Karena kewibawaannya kalah dengan gantengnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kewibawaannya hebah namanya. Hebah, kewibawaan mengalahkan daripada kebagusannya, sehingga setiap orang yang memandangnya tidak menimbulkan syahwat. Yang kedua, tidak ada orang yang berani memandang Rasulullah. Jangankan perempuan-perempuan, sahabat-sahabat yang gagah perkasa saja, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Khalid bin Walid, tidak berani memandang wajah Rasulullah. Memandang hanya sedikit, begitu lihat menunduk lagi, meningkat sedikit saja, tidak berani mematap gitu. Kenapa? Wibawanya yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam sejarah, apabila Rasulullah berjalan di Mekah Mukarramah, seperti ada ribuan tentara yang ada di belakangnya, sehingga semua orang yang ada di depannya mesti tunduk karena wibawanya luar biasa. Apabila beliau sudah niat ya melawan musuhnya yang memusuhi beliau, kemudian beliau sudah bersiap-siap memakai baju besi, baru keluar satu langkah dari rumahnya, 30 hari perjalanan jarak musuh, mereka sudah grogi menghadapi Rasulullah. Vibrasi kewibawaannya dalam 30 hari perjalanan, tentara-tentara musuh sudah kedengkelan, sudah takut para jemaah, sudah terkirim rasa getarnya itu. Begitu para jemaah. Ada satu orang Quraisy ya yang disebutkan sebagai pendekarnya Quraisy, orang yang pandai dalam main panah, orang yang pandai dalam main pedang, orang yang pandai naik kuda, tangkas dalam berkuda dan main pedang, tangkas di dalam memanah dan menombak. Maka dia tawaf di Ka'bah, Rasulullah sudah berada di Madinah, dan dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, ya, berberaklah ngomong-ngomong dia, kalau seandainya ada orang yang menjamin, keluargaku dan hidupnya rumah tanggaku, maka saya akan datang ke Muhammad dan saya akan bunuh Muhammad ke Madinah saja. Tahukah kalian bagaimana kehebatan saya dalam main pedang? Tahukah kalian bagaimana kehebatan saya dalam main tombak dan main panah? Tahukah kalian bagaimana saya memacu kuda? Maka kalau ada orang yang menjamin keluargaku, saya akan datang ke Madinah dan saya akan bunuh Muhammad. Begitu. Kemudian ada satu orang kaya raya dari pembesar Quraisy berdua sama orang ini, dipanggil orang ini, berisik-bisik, kamu ke rumah, dipanggil lahirnya, saya akan jamin semua kehidupan kamu. Kamu butuh berapa? Butuh sekian dinar, butuh sekian untuk dalam perjalanan, saya jamin. Nih untuk keluargamu, ini untuk perjalananmu, dan kalau ada apa-apa saya jamin semua padamu. Kamu berangkat ke Madinah sana, ya, bunuh Muhammad. Berdua nih, berbisik-bisik nih, berangkat ya, memacu kudanya yang tangkas dengan peralatan yang lengkap, ada tombak, ada panah, ada pedang, jalan dia ke sana Madinah. Ya, sesampai di Madinah Munawwarah, ya, sampai di Madinah Munawwarah, Rasulullah SAW saat itu ada di rumahnya sahabat. Tanya sama orang, mana Muhammad? Muhammad ada di sana. Diketuk pintunya. Rasulullah tahu, Fulan bin Fulan. Dibuka sahabat-sahabat yang menunggu pintu itu, Fulan bin Fulan ya Rasulullah, ingin berjumpa engkau ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat besar mengatakan, jangan ya Rasulullah,
bahaya kalau kau menemui, biar kami yang menemui. Tidak, dia mencari aku, katanya. Dia mencari aku, maka saya akan datang menemui orang itu. Rasulullah berani. Maka Rasulullah datang buka pintu. Begitu Rasulullah membuka pintu dan orang itu di hadapan Rasulullah, langsung gemetar orang itu. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak apa-apa. Dia tunduk, bergemetar, takut kepada Rasulullah. Wahai fulan, untuk apa kamu kesini? Itu setelah peperangan Badar. Saya datang ke sini untuk menebus saudara saya yang kau tawan di peperangan Badar. Saya membawa sejumlah uang ya Muhammad, untuk menebus saudara saya yang kira-kira berapa tebusan itu. Apa kata Nabi? Bukan. Kamu datang ke sini untuk membunuh saya, bukan untuk menembus daripada saudara kamu yang ditawan kepada kamu. Bukankah pada hari ini jam sekian di tempatnya fulan itu kamu berbicara kalau ada orang yang menjamin keluarga saya, dan kalian tahu bagaimana ketangkasan saya dalam main pedang, ketangkasan saya dalam menombak, ketangkasan saya dalam memanah dan berkuda, ada yang menjamin keluarga saya akan datang ke Madinah dan membunuh Muhammad. Bukankah itu pembicaraan kamu? Dan fulan itu telah menjamin kamu, dan kamu datang ke sini untuk membunuh saya? Benar ya Muhammad. Tanganmu mana? Saya akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang tahu ini kecuali saya dan orang itu. Kok kamu bisa tahu bahwa aku ini berunding dalam pembicaraan itu? Kok kamu tahu? Tidak ada yang tahu kecuali seorang nabi. Saya yakin bahwa kamu nabi. Ya, akhirnya ada orang itu masuk Islam. Takut dan masuk Islam. Begitulah para jamaah yang mulia, kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang mulia, wajah Rasulullah SAW ya berbeda dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf, setiap orang yang melihat wajah Rasulullah tertarik, seperti cerita yang ada di surat Yusuf kan ya, yang tidak saya ceritakan di sini kan. Para jamaah yang mulia, Nabi Muhammad SAW itu keringatnya ini wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi, bahkan wangi alami, lebih wangi daripada minyak misik. Diceritakan dalam riwayat, apabila musim panas beliau tidur, maka beliau berkeringat. Istri beliau Ummu Salamah mengumpulkan keringat yang ada di kening beliau, dikumpulkan dan ditaruh di botol, dikumpulkan dan ditaruh di botol. Yang ada di keringat yang di leher beliau dikumpulkan di botol. Satu ketika dikumpulkan itu keringat, saya Rasulullah bangun. Ada apa ya Ummu Salamah? Ya Rasulullah, aku kumpulkan keringatmu untuk memperwangi dari minyak wangiku, karena keringatmu lebih wangi daripada minyak wangiku. Dan yang kedua, aku kumpulkan keringatmu ini untuk istiswa lil amrad, lil marda. Jadi saya campurkan dengan air untuk memberi kesembuhan, untuk memberikan kepada orang-orang yang sakit, saya kasihkan itu. Barokah daripada keringat. Para jamaah mulia, ada orang yang mengatakan, wah, kok sepertinya riwayat itu diragukan dulu. Mengkultuskan keringat Rasulullah dibuat menggunakan obat dulu. Jangan heran para jamaah mulia, ya, kalau zaman sekarang ini kencing onta, kencing sapi dibuat obat. Iya tak? Tekek itu dibakar jadi obat untuk gatal katanya. Kadal itu dia bakar kadang hijau, dibakar untuk obat gatal katanya. Kau orang heran melihat keringatnya Rasulullah dijadikan obat. Yang kan tidak bisa dibandingkan
alam semesta ini dengan keringatnya Rasulullah. Kok heran para jamaah yang mulia ya? Kalau orang berobat dengan keringatnya Rasulullah dikatakan syirik, ya, tidak percaya dengan itu, ya terserah. Padahal dalam Quran itu ada Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf 9 tahun lebih, ya 9 tahun lebih di penjara, bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yakub itu nangis karena sayangnya dengan Yusuf yang diberitakan oleh saudaranya karena dimakan oleh serigala, padahal tidak. Karena nangisnya yang luar biasa dan memikirkan Nabi Yusuf, Nabi Yakub sampai tidak bisa melihat. Dan singkat ceritanya, akhirnya ketahuanlah bahwa Nabi Yusuf sebagai menteri keuangannya Mesir di mesin paceklik. Kemudian saudaranya yang 9 itu kenal, oh ini Yusuf ya? Ya saya Yusuf. Wa hadza akhi Bunyamin. Nah, terus apa kata Nabi Yusuf? Kamu pulang temui ayah dan wa khudh gomisi hadza, ambil gamisku ini, bajuku ini, ambil bajuku ini dan selimutkan bajuku ini ke wajah ayahku, ya'ti basirah, dia akan bisa melihat nanti ayah saya. Para jamaah yang mulia, kira-kira saudara-saudara Nabi Yusuf syirik tidak saja? Kok ngambil bajunya Nabi Yusuf untuk berobat? Para jamaah yang mulia, kira-kira baju itu apa tidak ada juga di tempat Nabi Syuaib? Kan baju kan banyak. Kenapa mesti bajunya Nabi Yusuf? Dan kenapa harus keringatnya Nabi Yusuf? Yang ada keringat Nabi Yusuf, baju yang dipakai yang ada keringat Nabi Yusuf. Itulah yang harus dimasukkan di wajahnya, ya'ti basira, akan datang daripada pandangan Nabi Yakub. Kenapa? Itulah yang namanya barokah, Pak. Sama-sama baju, sama-sama keringat, tapi beda dong. Oh ini keringatnya Nabi, ingin bajunya Nabi, kan beda dengan beda. Ya walaupun di sana banyak baju juga, bahusanya juga banyak baju yang berkeringat juga, tapi ini bajunya Nabi Yusuf. Ini baju yang nempel tubuhnya Nabi Yusuf, yang ada keringat Nabi Yusuf, yang membuat bisa kembali pandangannya Yakub. Diceritakan dalam Quran. Akhirnya bisa melihatlah. Nah, ini juga Ummu Salamah mengambil obat dari keringatnya Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang mulia, Nabi Muhammad itu kalau berjalan dalam satu gang, ya berjalan dalam satu gang, para jalan gitu. Kemudian ada orang lain, setelah beberapa lama ada orang lain berjalan di gang itu. Orang itu tahu bahwa Rasulullah baru lewat di gang ini. Kenapa? Wanginya masih tersemebak di situ itu. Dan itu para jamaah mulia, sampai orang kafir itu kenal. Coba cerita di Fathul Mekah. Cerita di Fathul Mekah ada Ikrimah bin Abu Jahal. Para jamaah mulia, ini loh Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia yang paling toleransi, manusia yang paling tahu hak-hak asasi manusia adalah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada orang sekarang ini menslogankan hak asasi manusia, omong kosong. Ya, mereka adalah penindas yang menggunakan, mereka penjajah, jutaan manusia mati gara-gara mereka. Ya, Perang Dunia Kedua berapa juta orang yang mati para jemaah? Ya, ada 1 juta lebih dalam Perang Dunia Kedua. Jepang itu dibom atom, berapa ratus ribu orang yang mati, dan kesan daripada bom atomnya sampai sekarang banyak manusia yang cacat. Orang yang paling hebat menjaga hak asasi manusia adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah membuka kota Mekah,
Ketika Rasulullah menundukkan kota Mekah, para jamaah yang mulia, apa yang Rasulullah lakukan? Satu, perjalanan membawa 10.000 tentara Rasulullah, dan beliau panglimanya, memimpin pasukan. Ada yang di sana, ada yang di sana, sebagian besar di bawah beliau. Begitu beliau berjalan hampir sampai kota Mekah, ada seekor anjing yang baru melahirkan anak di tengah jalan. Maka Rasulullah menghentikan barisan tentaranya yang berkuda dan beronta yang berjalan kaki. Berhenti, kata Rasulullah. Apa? Karena ada anjing di depannya yang baru melahirkan anak. Rasulullah berpikir, kalau nanti saya berjalan, saya lewati, tapi kuda situ, onta di situ, dan pasukan saya yang ribuan akan menginjak itu anjing, akan mati dan kesian. Berhenti itu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Panggil satu pasukan, satu orang, jaga ya, kamu jaga di sini. Kalau ada orang yang mau lewat dari pasukan, suruh berjalan ke kanan. Ya, kamu jaga. Rasulullah minggir ke kanan, Rasulullah berjalan, dan ini suruh menjaga. Anjing saja dilindungi sama Rasulullah. Najis bukan apa? Rahmah. Ana rahmatul muhda. Aku inilah rahmat Allah yang dihadiahkan kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus kecuali pembawa rahmat untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin. Al-alamun jamak dari alam. Alamun, alamani, alamuna. Dan alam, kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu yang bukan Allah adalah alam. Dan Rasulullah pembawa rahmat kepada seluruh yang selain Allah Ta'ala. Pembawa rahmat sampai pada orang non muslim dan muslim. Tumbuh-tumbuhan, samudra, angin, bumi, langit, rahmat Rasulullah kepada mereka semuanya. Ya, karena rahmat lil alam. Kok bisa ya? Ya bisa. Selama ajaran Rasulullah SAW itu ada di bumi, para jamaah mulia, tidak akan terjadi kiamat. Sehingga orang-orang yang non muslim pun juga hidup dalam keadaan aman dan tentram, karena tidak kiamat. Ya enggak? Selama ada azan, selama ada salat, selama ada puasa, selama ada Quran, selama ada zikir, bumi ini aman, para jamaah mulia. Tidak akan diturunkan kiamat oleh Allah Ta'ala. Bahkan nanti di akhir zaman, ketika manusia dalam keadaan bejat dan keluar semua hatinya dari kebesaran Allah, tinggal ada satu manusia yang masih mengingat lesannya Allah. Satu manusia saja. Lainnya mereka adalah kufar semuanya, bejat semuanya dan durhaka dengan Allah. Hanya satu orang yang masih mengingat kalimat Allah di lisannya. Allah menunda datangnya kiamat sampai orang ini mati dulu. Kenapa? Allah tidak mau menghancurkan langit dan bumi sedang kalimat Allah masih ada di situ. Karena agungnya kalimat Allah. Begitu para jamaah yang mulia. Maka rahmat Rasulullah rahmatan lil alamin. Selama ajaran Rasulullah ada, alam ini tetap tentram, para jamaah. Alam ini tetap aman. Maka bawalah, bikinlah maulid Rasulullah, bikinlah salawat, bikinlah amalan-amalan, yasinan, tahlilan, maulid, dakwah, akhlakul karimah, sedekah, Quran, salat sunnah, puasa, qiyamul lail, salat berjamaah, sunnah-sunnah Rasulullah hidupkan. Maka tanah Grogot akan aman. Tanah Grogot akan diturunkan rahmat dan barokah oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena amalan-amalan pengundang rahmat telah datang pada diri kita. Tetap kita pertahankan. Begitu para jamaah yang mulia. Jadi Rasulullah begitu. Terus apa Bapak? Begitu Mekah Mukarramah sudah dikuasai Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghargai tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang dulu mengusir Rasulullah, yang dulu membunuh keluarga beliau, yang dulu mengusir dari para sahabatnya sampai hijrah ke Madinah, yang dulu membunuh keluarga Yasir,
yang dulu mengancam Rasulullah, menindas Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, pemimpin-pemimpin itu dihargai oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, man dakhala baitu fulan fahuwa amin, man dakhala baitu fulan fahuwa amin, man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Siapa yang datang rumahnya Abu Sufyan maka aman. Abu Sufyan itu pemimpin orang kafir yang mengusir Rasulullah, yang menindas Rasulullah dan sahabatnya. Bukan saja dia aman, tidak dibunuh Rasulullah dan tidak dipenjara Rasulullah sebagai tawanan perang, bahkan orang yang berlindung di rumahnya pun aman, tidak disentuh Rasulullah, tidak disentuh Rasulullah SAW, tidak ditangkap dan dipenjara, padahal dia pemimpin yang dulu menghancurkan daripada banyak sahabat-sahabat Rasulullah. Begitu para jamaah melihat Rasulullah menghargai, itu namanya Abu Sufyan. Nah, kemudian apa? Ada satu pemimpin orang Quraisy yang takut dengan Rasulullah. Wah, ini Muhammad pasti membunuh saya nih, karena saya sudah banyak sekali ya berbuat jahat kepadanya, berbuat jahat kepada sahabatnya, dan berbuat jahat kepada keluarganya. Saya tidak mungkin diampuni oleh Rasulullah. Sehingga orang itu lari. Siapa pak? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin anaknya Abu Jahal. Dia tahu bahwa bapaknya mati di dalam peperangan Badar, sehingga dia balas dendam dengan umat Islam, banyak mengganggu umat Islam, banyak mengganggu Rasulullah, banyak menghasut dan menghasut. Maka dia takut dengan dirinya sendiri. Larilah dia, larilah waktu Rasulullah memasuki kota Mekah, memimpin Mekah, Fathul Mekah, lari itu Ikrimah. Kemana pak? Lari ke arah Yaman, lari ke Yaman, sampailah ke pantai yang namanya Birkul Ghimat. Birkul Ghimat, Birkul Ghimat itu pantai antara Yaman dengan Saudi Arabia kalau sekarang ini. Masuklah dia ke dalam kapal, mau lari, nyebrang kapal, nyebrang laut. Begitu masuk kapal, ternyata orang-orang yang ada di kapal itu muslim semuanya. Wahai Tuan, boleh masuk kapal kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Apa kata terima? Saya itu lari dari Mekah karena saya lari dari kalimat la ilaha illallah. Kok sekarang di sini ketemu la ilaha illallah lagi katanya. Akhirnya dia tidak jadi naik kapal. Dia sembunyi, dia sembunyi dengan pengawalnya, dia sembunyi. Istrinya Ikrimah masuk Islam. Istrinya Ikrimah masuk Islam. Kemudian istrinya menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini adalah istrinya Ikrimah bin Abu Jahal dan saya masuk Islam. Baik, ya Rasulullah, tolong maafkan suami saya ya Rasulullah, ampuni suami saya ya Rasulullah, biar dia bisa kembali ke Mekah dalam keadaan aman dan tidak diganggu oleh siapa-siapa engkau lindungi. Saya maafkan suamimu, saya ampuni semua kesalahan suamimu, suruh dia pulang di sini, saya yang jamin keamanannya, tidak ada orang yang mengganggu dia. Coba, kira-kira ada enggak pak kayak gitu pak? Tidak ada manusia kayak Rasulullah. Ini pembunuh loh ini. Anaknya Rasulullah itu mati itu gara-gara orang Quraisy. Zainab, ya, Zainab kalau saya Zainab. Zainab itu dalam keadaan hamil pak. Naik onta mau menyusul Rasulullah hijrah. Mau menyusul Rasulullah hijrah. Dalam keadaan hamil naik onta. Dalam perjalanan di Mekah itu diganggu sama orang Quraisy, diganggu, dihalang-halangi, sampai ontanya itu bedal-bedal dan terpelanting, jatuh. Orang hamil jatuh dia dari atas onta, maka terbenturlah perutnya dengan batu atau sesuatu yang keras di situ. Maka kesakitan beliau, kesakitan dan pendarahan. Akhirnya perjalanan menuju Madinah Munawwarah, sakit-sakit dan meninggal dunia. Itu putrinya Rasulullah yang bagaimana terdolimi oleh orang-orang Quraisy.
Sekarang Rasulullah memimpin kota Mekah, dan orang-orang yang membunuh, sebab terbunuhnya anak Rasulullah, yang membunuh para sahabat Rasulullah masih hidup, itu para panglima-panglimanya. Kira-kira kalau bapak-bapak gimana kira-kira? Oh, tak cengcang kabeh itu sekarang. Rasulullah ngumpulkan orang-orang Mekah. Ngumpulkan orang-orang Mekah. Apa kata Rasulullah di depannya orang-orang Mekah ini? Kira-kira apa yang akan aku jalankan kepada kalian semuanya? Apa yang kira-kira aku akan lakukan kepada kalian semuanya? Orang Quraisy duduk semuanya, rakyatnya dan panglima-panglima, pemimpin-pemimpin duduk semuanya. Anta karim wa ibnu akhil karim, kau adalah orang yang mulia dan putra orang yang mulia ya Muhammad. Sahabat mengatakan, al-yaum yaumul malhamah, hari ini adalah hari penyembelihan. Rasulullah marah, wajahnya marah, wajahnya tidak suka dengan ucapan. La bal al-yaum yaumul marhamah, kata Nabi. Hari ini adalah hari kasih sayang. Coba, hari ini adalah hari kasih sayang. Ya, padahal itu para pemimpin-pemimpin semua yang dulu begitu luar biasa. Apa kata Rasulullah? Izhabu antumutulaqa, izhabu antumutulaqa, izhabu antumutulaqa. Sudah, bubar semua, pergi. Semua kamu bebas, semua kamu merdeka, semua kamu bebas. Tidak ada yang saya putus, saya kawan, saya tawan. Semua bebas. Tidak ada satupun yang dipenjara Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira human right mana yang ada nih? Ya, bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini Abu Ikrimah bin Abu Jahal, coba bayangkan. Ini anaknya Abu Jahal dan dia juga panglimanya Quraisy, sampai dia takut gara-gara mau dibunuh Rasulullah. Istrinya minta maaf, suruh dimaafkan, saya maafkan. Lebih daripada itu, apa kata Rasulullah? Suamimu tidak berani untuk datang ke sini walaupun sudah saya maafkan, karena dia takut terhadap dirinya sendiri. Maka bawa sorban saya ini, kasihkan ke Ikrimah sebagai tanda bahwa saya maafkan. Coba, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira mahal apa enggak di sorbannya Rasulullah baca? Sorbannya Rasulullah ini sudah kena keringatnya Rasulullah, Pak. Kalau dibakar api tidak akan terbakar, Pak. Semua benda yang kena keringat Rasulullah, kena tubuh Rasulullah, tidak terbakar api. Buktinya apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Sayyidina Anas bin Malik itu hidup 100 tahun lebih karena doanya Rasulullah. Sehingga Rasulullah sudah wafat, semua pada wafat. Punya murid-murid ngaji. Sayyidina Anas bin Malik punya sapu tangan, ya, dia ngajar sambil pakai sapu tangan. Nanti kalau sapu tangannya sudah kotor, maka dia bilang kepada keluarganya, ambil bara api yang banyak. Itu sapu tangannya dimasukkan ke bara api, kretek, membakar kotorannya. Begitu keluar, bersih lagi. Maka murid-muridnya heran, sakti amat kamu menizam sapu tangan kamu ini. Wahai Sayyidina Anas, sakti betul kamu, dibakar api tidak terbakar, bahkan hanya kotorannya yang terbakar. Apa kata Sayyidina Anas? Ini adalah sapu tangannya Rasulullah. Beliau memberi hadiah kepada aku ketika aku membantu beliau. 2 tahun saya membawa sandalnya Rasulullah, karena itu akhirnya saya dihadiahkan sapu tangan ini. Dan beliau dan setiap benda yang menempel tubuhnya Rasulullah tidak akan kena api. Jangan kena api dunia, api neraka pun tidak akan kena. Maka sapu tangan saya ini tahan api. Para jamaah yang mulai ini, sorbannya Rasulullah dikasihkan Ikrimah. Siapa? Pemimpin orang kafir yang membunuh banyak dari para sahabat Rasulullah. Kasih ya, kasih suamimu sebagai tanda bahwa saya maafkan. Maka datanglah istrinya tadi, datang istrinya menghadap kepada Ikrimah. Wahai Ikrimah,
saya datang dari manusia terbaik di seluruh alam semesta. Saya datang kepada manusia yang rahim, pengasih, ya pengampun, berakhlak karimah. Nabi SAW, kamu sudah dimaafkan, kamu sudah diampuni, kamu pulang ke Mekah sana dijamin kamu aman. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak, itu hanya jebakan saja, itu hanya jebakan saja supaya saya kembali, habis itu saya disembelih sama Muhammad. Kau tahu dosa saya kan banyak dengan Muhammad. Enggak wahai suamiku, kamu akan diampuni. Enggak, ini sorbannya, ini sorbannya sebagai tanda bahwa kamu dimaafkan. Apa kata Ikrimah? Diambil sama Ikrimah, dicium. Iya, ini wanginya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Musuhnya pun tahu bau keringatnya. Saya cerita keringatnya itu dari situ tadi, bahwa keringatnya Rasulullah itu wangi sampai musuhnya itu kenal bau keringatnya Rasulullah. Dijawab, iya ini bau keringatnya Muhammad yang wangi luar biasa. Maka saya pulang sekarang. Saya pulang. Rasulullah duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Dengan pandangan nubuahnya, beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang Ikrimah bin Abu Jahal dan datang ke sini mau minta maaf kepada aku, kata Nabi SAW. Jangan sekali-kali kalian menyebut dosa-dosa ayahnya, karena kalau kamu menyebut dosa ayahnya akan tersinggung keturunannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takut Rasulullah nanti kalau datang bisik-bisik itu, anaknya Abu Jahal dulu begini, kan tersinggung anaknya itu. Ya enggak Pak? Menghargai orang Pak, ya, menghargai orang. Padahal bagaimana dosanya Abu Jahal yang luar biasa itu. Rasulullah nggak tahu. Jangan sekali-kali kau sebut kesalahan ayahnya, karena kalau kesalahan ayahnya disebut-sebut akan tersinggung anaknya. Datanglah Ikrimah, betul. Datang Ikrimah di tengah-tengah sahabat. Ini masih kafir, ini masih kafir, dan masih dalam suasana permusuhan istilahnya. Rasulullah berdiri Pak. Rasulullah berdiri menyambut Ikrimah bin Abu Jahal, orang kafir dan musuhnya. Bagaimana toleransinya? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ini pemimpin di kaumnya, harus dihargai, disambut oleh Rasulullah, didudukkan di sampingnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang cerita bahwa Islam itu keras, Islam itu begini, Islam itu, lihat Rasulullah. Kalaupun ada yang seperti itu bukan Islam, tapi adalah oknum-oknum lah. Manusia banyak mestinya tidak sesuai dengan, kalau Rasulullah akhlaknya mulia, ajaran Rasulullah seperti itu, contohnya seperti itu para jamaah mulia. Ikrimah datang dan langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Nabi Muhammad, sesungguhnya saya datang mau minta maaf kepadamu, tetapi begitu aku melihat akhlakmu yang mulia, budi pekertimu yang luhur, tersentuhlah hatiku. Tidak ada orang yang memiliki jiwa begini besar, jiwa begini pemaaf, yang tahu siapa saya sebagai manusia pendosa dan musuh bebuyutan kamu, tapi kau perlakukan seperti ini, kecuali seorang nabi. Kamu nabi betul. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam Ikrimah. Dan apa kata Ikrimah? Ya Rasulullah, dahulu ketika aku masih kafir, seluruh harta bendaku aku gunakan untuk memusuhimu, seluruh kekuatan dan potensiku untuk memusuhimu dan memusuhi Islam. Saat ini aku akan menebus ya Rasulullah. Ambillah seluruh harta benda saya, ambillah seluruh waktu saya, gunakan saya ini untuk memperjuangkan Islam. Dan apa yang engkau ambil untuk perjuangan,
lebih aku sukai daripada apa yang kau tinggalkan. Begitulah para jamaah mulia, akhlakul mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau saya cerita sampai subuh, Pak, banyak ceritanya Rasulullah. Bagaimana budi pekertinya luhur Rasulullah. Terakhir sekarang ini, kita bagaimana sekarang ini, Pak? Kita ini bagaimana sekarang ini? Sebagai umatnya Rasulullah, sudah tahu begitu kemuliaannya Rasulullah, begitu hebatnya Rasulullah. Satu debu yang saya ceritakan, karena tidak ada orang yang tahu hakikatnya Rasulullah kecuali Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ketemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, beliau mengatakan, Sayyidina Uwais, ya Sayyidina Umar, Khalifatul Rasulullah, Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tidak mengenal Rasulullah kecuali hanya mengenal bayangan-bayangan saja. Ma'arafna Rasul illa dhillah. Kita tidak kenal Rasulullah kecuali bayangannya. Ajal wahai Uwais, benar, kita tidak kenal Rasulullah kecuali hanya bayangan. Siapa itu yang ngomong? Yang ngomong itu mantunya Rasulullah. Yang ngomong itu dari kecil hidup di rumahnya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Manusia paling kecil dari golongan pemuda yang masuk Islam pertama kali, menantu Rasulullah, saudara Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab yang hidup bersama Rasulullah, tidak mengenal Rasulullah kecuali hanya bayangan-bayangan. Apa kata mereka? Tidak ada yang mengenal hakikatnya Rasulullah kecuali Tuhannya Rasulullah. Saking dalamnya Rasulullah. Apalagi kita ini para jamaah tidak bisa kenal Rasulullah dengan sebetul-betulnya. Tapi kita tahu bahwa beliau adalah orang yang mulia. Kita tahu bahwa beliau adalah contoh kita. Kita tahu dah beliau suri toladan kita. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kunci keselamatan kita, kunci kebahagiaan kita, kunci kenikmatan kita ada di tangannya Rasulullah. Bagaimana? Ittiba dengan Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, hiduplah sesuai dengan syariatnya, hiduplah sesuai dengan ajarannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Saya mau tanya, kira-kira apa yang paling menggembirakan Rasulullah? Kan kita kepingin Rasulullah gembira ya. Perbuatan apa yang paling akan menggembirakan Rasulullah? Yang paling menggembirakan Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apabila kita memikirkan umatnya Rasulullah. Faham bapak-bapak, ibu-ibu? Jadilah orang yang paling bermanfaat untuk umatnya Rasulullah. Tuntunlah manusia-manusia sejagat raya ini untuk kenal Allah. Tuntunlah manusia sejagat raya ini untuk kenal Rasulullah. Dengan apa? Dengan lisan kita. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Dengan apa? Dengan akhlak kita. Dengan budi pekerti luhur kita. Sehingga orang tahu bahwa ini adalah pengikut Rasulullah, adalah orang yang berbudi pekerti luhur, yang akhlaknya mulia. Karena yang paling difikirkan Rasulullah adalah nasib umatnya. Sehingga berakhir daripada hayatnya beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku ya Allah. Begitu Rasulullah mendapatkan 3 doa yang mustajabah, maka silahkan ya Rasulullah, engkau dapat 3 doa yang mustajabah, minta apa saja engkau akan diberi oleh Allah. Rasulullah mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, Allahumma gfir li ummati, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku. Kenapa Rasulullah nyebut umat pertama kali? Karena Rasulullah dalam hatinya adalah umatnya. Baik ya Rasulullah, kata malaikat, doa engkau yang kedua apa ya Rasulullah? Angkat tangannya lagi, Allahumma gfir li ummati, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku. Baik ya Rasulullah, doa engkau yang ketiga, khaba'tu da'wati hadhihi al-mustajabah li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku yang mustajabah ini untuk memperjuangkan umatku nanti di hari kiamat. Mau dijadikan sebagai doa pamungkas untuk di akhirat. Membela siapa? Membela kita ini, Pak. Kita ini para pendosa-pendosa besar ini, banyak dosa-dosa kita ini. Nanti kita butuh daripada pertolongan Rasulullah.
kita butuh syafaatnya Rasulullah. Beliau punya doa yang mustajabah. Semua nabi-nabi mengatakan nafsi nafsi. Nabi Adam nafsi, diriku dan diriku. Bapak kita lari dari kita, ibu kita lari dari kita, manusia semua lari dari kita, anak, pasangan kita, istri, bapak, saudara. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua lari dari kita nih. Hari kiamat semua lari, ibu, bapak kita, saudara, pasangan kita. Siapa yang membela kita? Nabi Muhammad, yang beliau mengatakan analah, akulah pembelanya, akulah yang bisa menghadap Allah untuk membela umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah bela kita, maka apa yang kita laksanakan untuk membela Rasulullah? Pikirkan umatnya Rasulullah. Kalau tadi Pak Kajari tadi mengatakan, ayo kita mengajak orang untuk salat, ayo ngajak orang untuk dakwah. Ini ngajak dakwah ini bagaimana kita ajak manusia untuk taat kepada Allah. Ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dakwah itu tidak mesti ceramah seperti saya ini. Nah, ini bagian kecil sekali dari dakwah, kecil ini. Tapi dakwah ini apa? Bawah akhlaknya Rasulullah dalam kehidupan. Berdagang dengan akhlak, berumah tangga dengan akhlak, di kantor dengan akhlak, di pasar dengan akhlak, bertetangga dengan akhlak. Orang kan tahu muslim ya, akhlaknya mulia ya. Menghargai kepada orang yang tua, menyayangi kepada yang muda, suka dengan fakir miskin dan anak yatim, menolong orang, hidup dalam kejujuran, hidup dengan amanah, hidup dengan baik. Contoh ya kejujuran dan kedisiplinan kita. Akhlak inilah, cerminan inilah yang akan membuat orang tertarik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hidupkan ini sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, akhlaknya Rasulullah dalam kehidupan kita, dan doakan kepada umat manusia supaya mereka dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua muslimin wal muslimat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Semoga semua yang hadir ini ya Allah, Engkau berikan kejayaan dunia dan akhirat. Ya Allah, semua orang yang hadir ini ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosanya yang lahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semua yang hadir ini ya Rabbal Alamin, berikan mereka masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW dan bebas dari api neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, semua yang hadir ini mereka datang dengan punya hajat yang banyak ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya semuanya ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir ini ya Rabbal Alamin, jika rezeki mereka sempit, luaskanlah rezekinya. Jika rezeki mereka berhenti, lancarkanlah rezekinya ya Allah. Jika mereka sakit dan keluarganya ada yang sakit, sembuhkanlah semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, jika semua teman-teman kita, saudara-saudara kami ini yang hadir ya Allah, jika mereka rezekinya ada di langit, turunkanlah ya Allah. Jika rezekinya mereka ada di bumi, keluarkanlah ya Allah. Jika rezeki mereka ada di langit, jika mereka rezekinya ada di lautan, di air, entaskanlah ya Allah. Jika rezeki mereka berhenti, jalankanlah. Jika rezeki mereka haram, halalkanlah. Jika rezeki mereka dosa, ampunilah dan maafkanlah ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jika rezeki mereka sedikit, tambahkanlah ya Allah. Jika rezeki mereka banyak, tetapkanlah ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka orang yang kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ihsannya, hebat akhlaknya ya Allah, dan makmur masjidnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, yang punya hutang, bayarlah semua hutang-hutangnya. Yang belum punya jodoh, datangkanlah jodohnya yang soleh dan soleha. Yang sudah punya jodoh belum dapat keturunan, berikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang sudah punya keturunan, keturunannya itu ya Rabbal Alamin, jadikan keturunannya sebagai qurratul a'yun Sayyidul Mursalin, penyejuk mata hatinya Rasulullah.
semenjejuk pandang hatinya para alim ulama, para salafun salihin. Jadikan anak-anak kita orang-orang yang saleh dan salehah, orang-orang yang menjadi da'i ilallah, hufadzul Quran, alim ulama, nujaba'ul adkiya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Kabupaten Pasir ini ya Allah, Tanah Grogot dan sekitarnya, angkat semua balak dan musibah dari sini ya Rabbal Alamin. Angkat semua balak dan musibah dari sini ya Allah. Berikanlah keamanan, berilah ketentraman, berilah kebahagiaan, berilah kejayaan ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Dan apabila kami nanti meninggal dunia, berikan husnul khatimah. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa antal musta'an wa likal balak, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mabrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Amin amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Mari kita bersedia dan berikan doa beliau pada kali kita ini. Kita sampaikan